Kalau misalnya memang kalian merasa produk tersebut mahal, mungkin kalian bisa lihat produk-produk lain yang memang sesuai dengan kantong kalian, dan yang pastinya jangan sampai bikin jebol kantong kalian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel G3. Kembali kita membahas ada satu buah brand dari Milwaukee ya. Ini dulu gue pernah bahas juga nih, sebetulnya udah 2 tahun lalu lah kita udah pernah bahas. Ini satu buah impact driver, dia di tipenya M12 ya, M12 FID strip 0. Nah, dulu gue juga pernah bahas yang tipe source-nya atau yang silent impact ya, tapi kayaknya di sini belum masuk ya. Nah, ini yang sudah resmi ini, jadi kalian mendapatkan garansi selama 1 tahun dan kalian bisa dapetin di NMS Tool ya. Jadi untuk semua produk Milwaukee kalian bisa lihat di sana, dan banyak sekali promo menarik yang pastinya, ataupun paket-paket bundling yang diberikan dari NMS. Maka dari itu bisa langsung kalian follow untuk Instagramnya NMS Tool, kalian bisa klik linknya di sini ya. Nah, di sana tuh banyak sekali produk-produk menarik. Nah, mulai dari measuring tool sampai torque wrench ya, atau kunci torsi. Nah, itu banyak sekali, lengkap, super lengkap ya. Lu bisa dapetin untuk produk tersebut ini cuma hanya bare tool ya, dengan harga di 2.800.000-an. Nah, kembali lagi pasti kalian akan berkata mahal ya. Nah, tapi semuanya itu bagaimana kita melihatnya ya, bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang mana ya, kita akan bisa mengatakan alat ini mahal atau tidak ya. Kalau misalnya kita bukan di scoopnya atau di bidangnya, terkadang memang contoh ya, kalau misalnya kayak kita main motor trail ya, kita beli stang ya, kita beli stang yang pro taper, kok bisa stang sampai 3 juta, kok bisa stang doang ya kosong bisa sampai 4 juta. Nah, kita bilang itu mahal, tapi kalau buat orang yang membutuhkan, dia pasti tidak akan berkata bahwasanya barang itu mahal ya. Jadi tetap harus digarisbawahi ya dengan price yang sudah diberikan. Kalau misalnya memang kalian merasa produk tersebut mahal, mungkin kalian bisa lihat produk-produk lain yang memang sesuai dengan kantong kalian, dan yang pastinya jangan sampai bikin jebol kantong kalian. Oke, kita masuk lagi ke sini. M12 fuel ya, fuel ini menandakan bahwasanya dia sudah dibekali mesin brushless ya. Kalau misalnya dia cuma hanya untuk fuel Milwaukee saja, tulisannya tidak ada fuelnya, itu dia tandanya belum dibekali mesin brushless. Oke, seperti biasa di sini ya, di sini tadi kita sudah bilang ya, power state brushless motor, RightLink Plus Intelligent. Nah, di sini dia 12 volt, kalian bisa gunakan yang 3Ah ataupun 6Ah untuk tipe-tipe baterainya. Oke, di sini untuk spesifikasinya 0-1300 rpm untuk speed 1, speed 2-nya 0 sampai 2400, speed 3-nya 0-3300, dan speed 4-nya di 0-3300 juga. Nah, ini sama-sama untuk RPM-nya, ini semuanya ya. Berarti dia 4 speed ya, tapi nggak tahu, nanti kita akan buka, gue juga lupa ingat. Untuk NM-nya di 147, untuk IPM-nya dia bisa menghasilkan di 0 sampai di 4000. Seperempat untuk hex karena ini adalah satu buah impact driver ya, dan di sini sudah dilengkapi LED juga, dan di sini sangat compact, hanya 131 mili. Kita langsung buka aja. Oke, dalamnya biasa hanya begini aja, ada manual book dan ada brosur ya, nggak ada yang aneh-aneh untuk paket bare unit seperti ini. Dan ini ya, nah ini gue masih ingat ya, ini barangnya sama persis, nggak ada bedanya sama yang 2 tahun lalu sudah pernah kita review. Nah ya, menarik ya. Jadi dia memang di sini triggernya luar biasa, smooth banget dan enak banget ya, dan kita bener-bener bisa melakukan pekerjaan yang lebih kayak untuk ke detail ya. Nah, ini kita nggak usah tidak takut lagi yang bakal overpower nantinya. Nah, dan dia di sini sudah model button seperti ini, jadi kita tinggal tekan aja untuk pengaturan speednya. Nah, kalau di depan tadi dijelaskan di dusnya itu ada speed 4 ya, tapi di sini dia kayak ada speed Nah, sorry. Nah, jadi antara bedanya speed 3 yang di sini, speed 3 dan sama speed yang paling kalau kita lihat di sini ada gambar seperti drilling, dia tuh startnya seperti soft ya. Nah,
Nah, jadi kayak dia lambat dulu, abis itu kenceng ya. Nah, beda kalau kita taruh di speed 3 ini yang sama-sama menghasilkan di 3.300 untuk RPM ya. Nah, beda ya. Nah, jadi dia kalau ini langsung konstan, di speed 3-nya dia langsung konstan, langsung full power ya. Nah, seperti itu. Tapi tenang ya, dia tidak akan apa namanya overpower juga karena memang triggernya enak banget, nyaman ya. Oke, kalau buat build quality gue nggak mau bahas ya. Ini udah the best banget kalau menurut gue untuk build quality-nya ya, memang sudah seharusnya seperti itu. Dan gue suka kalau untuk Milwaukee ya, untuk dia tuh belt clip-nya di sini ya, ini suka. Jadi apa ya, lebih apa, kalau misalnya kita taruh tuh lebih kelihatan style gitu loh. Kalau jadi nggak nungging, posisi si alat tuh nggak yang apa nungging seperti ini gitu loh. Nah, dia jadi kayak seperti ya kayak seperti gun aja, jadi nanti lebih enak ya untuk digenggami. Dan ini bener-bener compact banget, bisa dikantongin. Ya, nyaman banget pastinya ya. Ini juga tidak terlalu berat, apalagi kalau kita cuma hanya pakai baterai 2000 mAh, 3000 mAh, dia sama seperti ini ya. Kecuali kalau misalnya dia udah up di 5000 sama 6000 ya, dia udah ada dia kakinya lebih lebar di bagian bawah seperti itu. Oke, guys, worth it apa nggak worth it? Gue mau langsung coba aja ya. Biarpun ini udah pernah gue cobain, biarpun udah gue pernah tes ya, gue pengen langsung rasain aja kira-kira feel-nya kayak apa sih, mana tahu aja berbeda. Kita coba dulu yuk. Nah, ini dia indikator baterainya di sini ya. Jadi semua yang M12 indikator baterainya pasti umumnya di alat ya. Nah, seperti ini. Jadi ini baterainya sudah penuh, gue udah cas juga. Ini speed 1 kita pakai ya. Nah, ini enak banget, smooth banget. Nah, ini kita coba pakai yang tadi ya, yang mode scrub ini ya. Kita pengen lihat. Oke. Nah, jadi ini mode scrub juga enak ya, tergantung kita menggunakan aja. Jadi pakai triggernya, sorry. Jadi triggernya pun juga dia memang basically-nya udah smooth ya. Nah, udah enak. Nah, seperti ini ya. Enak banget sih, nggak ada kendala ya. Tuh. Ini di sini ada desk group dan gue coba tanamkan ya. Nah, ini baterainya masih menyisakan 4. Kita akan coba untuk mode yang bor biasa ini ya, lambang bor ya, atau lambang screw ya. Nah, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Nah, kita coba mode yang 3 ya, speed 3. 1, 2, 3. Kita masuk lagi mode yang scrub tadi. Jadi kalau mode scrub ini memang dia lebih smooth jatuhnya ya, lebih smooth. Jadi kalau misalnya memang kayak gini nih ya, dia posisinya beranggapan dia sudah mentok ya, tapi dia tidak mengeluarkan tenaga yang full power ya. Jadi dia membaca, nah, awalnya dia kenceng. Nah, dia awalnya kenceng tapi nah, tuh ya. Jadi dia seperti supaya tidak jebol ya. Jadi memang lebih aman pada saat kita nyekrup yang besar seperti ini. Nah, beda kalau speed 3 ya. Ini speed 3 ya. Nah, dia terus saja jalan terus. Nah, beda dengan yang ini.
Kita coba keluarin ya. Luar biasa. Oke, gue sih nggak nyoba untuk mencari torsinya sampai di berapa di maksimalnya ya. Gue nggak coba dan sebetulnya memang jarang sih dari dulu tuh gue nggak pernah kalau impact driver nggak pernah nyoba ya. Jadi bukannya nggak bisa, sebetulnya bisa, memang dia diperankan untuk membuka baut-baut ya, menggunakan seperti tadi gue menggunakan adaptor hex ke square setengah sebetulnya bisa, tapi sebetulnya kalau dalam pemakaian jangka waktu yang panjang ya, jadi memang ini dibuat sama orang ini didesain impact driver memang kayak untuk skrup, bukannya bang bisa bang dibuka, bisa, tapi pasti yang sering kali kalah itu adalah adaptornya, dan ini bukan sekali dua kali karena memang gue dulu pengguna ya, nih zaman dulu kita pengguna, jadi kita pernah alamin tuh, pokoknya itu sering banget yang namanya jajan adaptor itu. Mau merek apapun pasti ya sama, hasilnya begitu juga. Karena memang kalau kita lihat tidak sesuai, seperempat keluarnya terlalu besar dan yang dibuka kapasitasnya besar-besar. Jadi sebetulnya dengan NM yang diberikan ini adalah tolak ukurnya bukan untuk membuka baut ya. Nah tapi dia kayak tadi memasang desk group, maksimal kekuatannya dia sampai di 147 NM. Jadi tetap beda ya, peruntukannya tetap beda. Tapi kalau misalnya hanya untuk mencari kebenaran di 147 nm ya nggak jadi masalah juga sih sebetulnya. Oke, guys, gua rasa sih cukup sampai di sini ya perjumpaan kita. Kalau kalian bertanya worth it apa enggak bang dengan harga 2.800.000 dengan barang resmi yang kita dapatkan dan garansi selama 1 tahun ya, dan brand ini juga kita sudah tahu ini bukan brand kaleng-kaleng, jadi kalau gua rasa sudah worth it aja, oke aja, nggak ada masalah ya. Sah-sah aja memberikan harga segitu karena memang durability-nya sangat udah nggak usah diragukan lagi kalau menurut gue. Ya, tapi kembali lagi kalau misalnya memang kalian merasa mahal ya berarti memang ini kurang cocok buat kalian ya guys ya. Oke. Dan nanti banyak lagi yang tanya, "Bang, ini made in mana?" Semua made in China ya. Nah, jadi nggak usah takut, biarpun made in China, tapi dia semua udah di bawah naungannya Milwaukee. Jadi cuma hanya penempatan pabriknya aja ya. Sama halnya seperti brand-brand lain yang sudah besar-besar. Brandnya US, dibuatnya nggak di US. Brandnya Jepang, dibuatnya nggak di Jepang ya. Jadi tetap ya, karena kalau misalnya nanti made in Jepang, pengennya Jepang juga sampai di sini, harganya pasti akan mahal dan begitu juga ya, made in US pengennya made in US juga pasti harganya akan jauh lebih mahal dan kalian nanti bakal ngeluh lagi yang pastinya. Oke, guys, buat kalian yang ingin produk tersebut langsung cek aja di deskripsi karena gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Jangan lupa untuk di follow Instagramnya G3 Channel, TikToknya G3 Channel, dan jangan lupa juga bantu kita dengan cara subscribe. Gue langsung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.